Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini di Senin 19 Oktober dalam mata pelajaran arsip ya nak. Minggu ini kita belum tatap muka, minggu depan mungkin kita tatap muka ya, karena kami ada pekerjaan di sekolah. Sehingga kalian belajar dulu secara daring ya nak. Buka ininya, buka pelajarannya, dengarkan, kemudian ikuti perintah gurunya gitu ya. Kita masuk ke indeks arsip. Kita memang sudah belajar mengindeks ya nak, tapi tak salah kita perdalam lagi ya. Indeks itu adalah kodenya ya, susunannya kodenya. Nah, kita masuklah ke pengertian arsip itu, pengertian daripada indeks itu apa. Ini definisinya. Indeks itu adalah tanda pengenal, kan tanda pengenal seperti di Alkitab misalnya ada kejadian, keluaran, imamat, bilangan ya, itu disebut dengan indeks. Ada Matius, Markus, Lukas, jadi dengan gampang kita bisa menemukan judul apa yang kita mau. Itu dia indeksnya, jadi tanda pengenal. Tanda pengenal apa? Tanda pengenal berkas atau judul yang berguna yang berupa kata tangkap atau caption yang dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip lainnya. Kan biasa lah ya, kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Nah itu kan berbeda dia. Nah itu definisinya. Jadi indeks itu adalah tanda pengenal ya, tanda pengenal atau judul berupa kata tangkap ataupun caption. Itu definisinya. Berikutnya adalah kenapa harus diindeks? Apa rupanya guna daripada indeks tersebut? Guna kode tadi, ya. Kenapa harus kita buat indeksnya? Nah, untuk memudahkan dalam menyimpan dan mencari arsip. Kalau misalnya penyimpanan arsip seperti yang sudah Ibu jelaskan di dalam tatap muka, sistem penyimpanan arsip itu ada 5. Yang pertama ada sistem abjad, A, B, C sampai dengan Z, ada 26 ya. Kemudian ada sistem subjek, kepegawaian, misalnya hubungan masyarakat, peralatan, sarana prasarana gitu ya. Transportasi, pesanan, itu semua subjek. Jadi ketiga sistem tanggal, Januari, Februari, Maret, kemudian tahunnya menjadi kode besarnya. Kemudian ada kode wilayah, per wilayah, per kecamatan, per kabupaten, per provinsi, per negara misalnya, itu sistem wilayah. Dan yang terakhir adalah sistem nomor absennya misalnya, atau nomor induk siswanya misalnya yang menjadi pedomannya. Jadi ini kalau sesuatu itu diindeks berarti sistem penyimpanannya itu adalah sistem abjad. Misalnya nama seseorang ya, seperti yang kita lakukan itu mengindeks nama sekeluarga dulu. Jadi nama besarnya dulu, misalnya marga itu nama besar ya, karena semua orang yang sekeluarga itu kecuali mamanya adalah menggunakan marga. Lalu marga itulah menjadi nama besarnya dan itu menjadi unit pertama ya. Jadi memudahkan dalam menyimpan dan mencari arsip, untuk menyatukan arsip yang mempunyai ciri yang sama. SS misalnya ya, AA, BB, jadi gampang. Misalnya si Tanggang, si Tumorang, setelah itu nanti ada dalam satu guide atau ada dalam satu folder, berbeda dengan Butar-Butar misalnya, beda dengan Manurung, sehingga lebih mudah untuk ditemukan, kan begitu ya. Kemudian untuk membedakan arsip yang satu dengan yang lainnya itu udah pasti, untuk menjaga agar kerahasiaan arsip lebih terjamin karena sudah mempunyai indeks atau kode tertentu, apakah dengan kode rahasia atau RHS atau SRHS, sangat rahasia. Jadi ada 4 kegunaan kita melakukan indeks terhadap nama. Itu gunanya ya. Kemudian bagaimana syarat mengindeks? Tentu ada syaratnya ya. Jadi syaratnya yang pertama, kata benda yang memberikan pengertian kebendaan. Kata benda seperti seperti yang marga kita itu ya. Kemudian singkat, jelas, nggak payah-payah lah. Biasanya satu hurufnya indeksnya A, B, C gitu ya, A, B, C. Nah itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti, seperti kejadian hanya keluaran, ke Matius, mat gitu ya. Nanti boleh perhatikan
Alkitab kita. Coba bedakan yang dulu sebelum dilakukan indeks, akan susah menemukan di mana itu Mazmur, di mana itu Imamat, dan selanjutnya. Tapi dengan diberikannya indeks itu gampang gitu ya. Kemudian mencerminkan arsip yang bersangkutan. Harus mencerminkan arsip yang bersangkutan lalu sesuai dengan kebutuhan seperlunya gitu ya. Itu syarat indeks. Lalu tata cara atau peraturan mengindeks. Tata cara atau peraturan mengindeks. Peraturan mengindeks atau yang diindeks itu biasanya adalah nama orang dan nama organisasi ya. Nama orang ada yang menggunakan nama tunggal dan ada menggunakan nama ganda atau lengkap. Ada nama tunggal misalnya Soeharto, nah kan tunggal ya. Nah beda dengan Hezekiel Simarmata, itu bukan lagi tunggal tapi sudah ganda atau nama lengkap Hezekiel Simarmata. Maka nama besarnya adalah Simarmata karena sekeluarga itu menggunakan Simarmata, maka itu yang lebih besar. Nickname atau nama panggilnya adalah Hezekiel. Maka nanti berkas atas nama Hezekiel Simarmata itu akan bisa ditemukan di belakang guide S, bukan di belakang guide H gitu ya, karena nama besarnya yang menjadi pedomannya. Itu dia. Jadi yang diindeks itu ada hanya dua bagian, nama orang dengan nama organisasi. Jadi kalau nama seseorang itu tunggal ya gampang saja, nggak perlu kita mikirkan mana yang besar, mana yang nama panggilan. Tapi kalau nama ganda misalnya, apalagi punya gelar, apalagi menggunakan nama kesultanan bangsawan gitu ya. Nah itu yang perlu nanti aturan selanjutnya. Dan itu boleh nanti kalian pelajari, contoh-contohnya ada di halaman 120 ya nak. Di halaman 120 nanti kalian lihat-lihat bagaimana cara mengindeks nama orang Indonesia dan nama orang asing. Di sana ada banyak contoh-contohnya nak. Nanti baca-baca di sana, tidak perlu ibu uraikan di sini. Yang penting bagaimana cara mengindeksnya. Yang jelas kalau nama Indonesia biasanya di dalam penulisan itu, nama besar itu, nama keluarga itu akan ditempatkan di akhir. Itu pada saat menulis. Tapi pada saat kita mengindeks, maka nama yang di akhir itu menjadi unit pertama, Warti Sitanggang. Nah, itu saya tuliskan ya. Pada saat mengindeks, maka yang pertama saya tuliskan harus Sitanggang Warti. Jadi berkas atas nama Warti Sitanggang bukan disimpan di belakang guide atau di belakang huruf W, tetapi ada di belakang huruf S gitu dia ya. Nah itu nama lengkap, lebih dari satu. Nah sekarang bagaimana mengindeks nama perusahaan? Nah, nama lembaga tinggi negara, nama lembaga pemerintah non kementerian, dan nama BUMN, badan usaha milik negara seperti PLN, perkeretaapian, perkebunan, pegadaian, banyak lagi BUMN ya. Ini semuanya nakku ada diterangkan di dalam buku kita. Baca-baca nak, baca-baca supaya kamu pintar ya. Supaya kamu pintar, baca-baca di sana. Secara umum mengindeks nama perusahaan seperti yang ibu katakan, misalnya PT Mawar Berduri misalnya, PT Mawar Berduri, PT itu adalah bentuk perusahaannya. Maka mengindeksnya tinggal kita pindahkan bentuk usahanya itu paling akhir. Jadi tinggallah perusahaan tadi kan PT Mawar Berduri, maka indeksnya Mawar Berduri PT namanya itu. Jadi bukan yang kalau tadi nama orang yang di akhir pindahkan ke depan. Kalau nama perusahaan yang di depan itu yang pertama ditulis itu pindahkan ke belakang. Jadi terbalik gitu ya. Nama lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR gitu ya. Nanti ada cara mengindeksnya. Nama lembaga pemerintah non kementerian misalnya seperti kearsipan, seperti kesekretariatan ya, Menteri Kesekretariatan Negara, itu dia non kementerian. Lalu nama BUMN, badan usaha milik negara. Nah itu dia. Inilah yang perlu ibu sampaikan hari ini. Berharap ibu kalian baca-baca di dalam buku kita supaya apa yang ibu terangkan itu gampang kalian paham, maka harus kalian baca bukunya. Nah ini yang boleh ibu sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam literasi.